Mirabbihim, itu pasti atas petunjuk dari Tuhan mereka. Berbeda-beda, semuanya tetap dapat petunjuk. Jadi tidak boleh mengunggulkan salah satunya, merendahkan yang lainnya. Kan seakan-akan perbedaan itu konotasinya adalah yang satu benar, sisanya enggak benar. Nah, enggak begitu. Ketika ada perbedaan, jangan kita punya keyakinan yang benar cuma satu, sisanya tidak benar. Karena berkeyakinan seperti itu keyakinan orang yang salah. Karena para imam itu ala huda mirabbihim, inna sa'ira a'immatil muslimin. Semua para imam kalangan muslimin atau a'immah al-arba'ah, para imam yang 4, ala huda mirabbihim, itu pasti mereka dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbedaan dari masing-masing imam tidak lantas menjadikan yang benar cuma satu, sisanya salah. Niki mboten kene katong ya. Oh, benar. Kata Imam Malik, sholat boleh dalam kondisi sholat tetap dikatakan sah dalam kondisi pakaian najis. Wih, orang bener kon. Imam Malik punya pendapat tetap dikatakan sah dalam kondisi sholat pakaiannya kena najis. Boleh. Tetap sah. Tetap sah. Sementara imam yang 3 tidak sah. Gara-gara pendapat ini nih, kemudian kita melontarkan, wah, Imam Malik ini sesat. Nggak boleh begitu. Karena mereka atas petunjuk. Artinya pendapat mereka itu punya dalil. Ada dasar, ada sumber. Nah terus selama iki iwantane debat masalah fikih niku atas dasar napa lah? Ya wallah alam, kenapa harus debat? Ya. Kalau misalkan didiskusikan bukan debat untuk menemukan penetapan hukum, boleh. Kan ada persoalan-persoalan yang belum dituntaskan hukumnya. Kan ada hukum, ada isbatul hukmi, beda. Ada hukum, ada penetapan hukum. Hukum sudah jadi. Contoh Fathul Mu'in, isinya semuanya hukum. Fathul Qorib, isinya semua tentang hukum. Sudah jadi, barang jadi, tinggal pakai. Kalau isbatul hukum, penetapan hukum, belum jadi hukumnya. Berarti perlu dicari status hukum. Di dalam mencari status hukum ada diskusi. Nah, contoh hal yang baru, contoh Bitcoin. Nah, status hukum Bitcoin itu haram apa boleh? Karena belum ada status hukum, maka dicari. Di dalam mencari status hukum pasti ada perdebatan. Terus masalah hukum sing ini kan harusnya kan kata ya sing sampun mengfonis, wah itu gue rasa salah teh. Nah itu jadi maksudnya sing ngomong boten sah kotan ku. Asalkan punya dalil marja. Marja itu punya referensi yang mengatakan tidak sah siapa? Tidak sah orang yang sholatnya tidak baca Fatihah. Ada marja sumber. Fathul Mu'in mengatakan demikian. Al-Um kitabnya Imam Syafi'i mengatakan demikian. Punya marja sumber. Kemudian ada yang mengatakan tetap sah orang yang sholatnya tidak baca Fatihah. Marjanya ada, Imam Hanafi. Ya silakan kalau punya marja, rujukan, referensi. Beda lah mun sing ngucapke Kang Robi. Ya lain sakit sumaya ikhlas baca Fatihah lah wis menang ya Allah. Tapi pun kapan ku yai. Ala obotan kemancing iku. Preman? Lain kula kan sampai ngonengke sah bacaan maca Fatihah. Nah iku sabkan sebenarnya mau alasan dipaksa kan. Jelas penting salat deh. Namanya tahu kotan iku manjing. Ya amal saya Mang Robil wis bisa baca Fatihah. Tidak dilakoni. Ya kan otomatis arane talauk. Mampu tidak dikerjakan talauk. Main-main di dalam agama.
Yang dikatakan main-main dalam agama itu dirinya kondisinya mampu tidak dikerjakan, namanya talak. Namun keserang malasan prepun ya. Males mah lain hal lah. Lain hal. Lain hal. Tinggal kalinya kali. Makalah-kalah. Lah kalau net lah. Nah kan males kan bukan termasuk kan CPI kan iman kan mantan naik turun. Nah. Kalau salah satu males kan Ya males kan orang kudu sampai orang lakon orang maca Fatihah. Lah kok mau kesini kan satu negara males kan mah kayak kan Lah iya. Wis yang penting asal salat orang maca Fatihah daripada pisan. Ngegurakeun lah keteng. Ya sekaturan juga. Allah yang males ngandikan di surga ne. Ini bedolan nah gue. Wah, Nah, terus maksud di gini kan kayak gua sing janji ning Nabi ing atas salat subuh dan asar doang. Nah, artinya Nabi saja memberikan ruang. Ada sahabat yang diberatkan dengan amalia, ada sahabat yang diringankan dengan amalia. Kan begitu. Ada sahabat sudah janji tidak melakukan sholat cuma subuh sama apa ini kan bahasanya ngelakuin saat subuh doang subuh doang karo asar liyane ora. Karena mereka sudah janji, lah ya masa diringanakan. Sudah berbaiat yang Nabi ya harus pakai azimah, harus wajib sholat 5 waktu. Kalangan Arab ketika ngomong iman terlalu berat, dia cukup mengatakan Islam. Contoh, ada seorang mau masuk Islam, syaratnya tidak dilarang zina, tidak dilarang mabuk. Kata Nabi, oke, yang penting jangan bohong. Kok Nabi seakan-akan membiarkan perzinahan, membiarkan mabuk? Kan seakan-akan kesannya konon kan? Itu dalam rangka lagi ngenain rukhsah. Kenapa rukhsah? Kadar kemampuan keyakinannya durung, akale durung. Nyampe. Jadi Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling mengerti manusia. Maka nggak bisa ketika mengajarkan agama itu sama rata, nggak bisa. Kanjeng Nabi kok. Kanjeng Nabi. Ada orang datang ke Nabi pertanyaannya sama. 3 orang datang ke Nabi dengan pertanyaan yang sama. Ya Rasul, berikan saya amaliah terbaik, sedekah. Datang lagi, ya Rasul berikan saya amalan terbaik kepada kedua orang tua, baik. Datang lagi satu lagi, lakukan ini. Kok pertanyaannya sama, jawabannya beda. Kadar kemampuan manusianya sing beda. Cuma segitu, habis pada kabeh. Maka enggak semua bisa menyampaikan agama. Karena syarat yang menyampaikan agama itu selain pakar agama, juga harus mengerti kondisi manusia yang berbeda. Jadi sama rata kan tanting. Cuma harus paham, ada wilayah prinsip dalam agama yang disebut subut lah, sudah tetap baku. Ada yang bersifat fleksibel, mengalami perubahan. Yang subut, yang baku, yang tetap, kaidah-kaidah, rumusan-rumusan hukum tetap baku. Yang berubah, fleksibel, penyesuaian, tataran praktis, praktek. Contoh, setiap perintah menunjukkan kewajiban, namanya baku. Setiap kata perintah menunjukkan lil wujub, kan konon al amru lil wujub. Setiap perintah menunjukkan wajib, namanya baku. Praktiknya fleksibel, menyesuaikan dengan orang. Fankihu ma tobalakum, fankihu amr, perintah, nikahilah oleh kalian, sampai kemudian masna wasulasa waruba. Iya, kalau misalkan fankihu dimaknani amr lil wujub, dosa uang rabi siji, kan konon kok. Tapi secara kaidah setiap kata perintah menunjukkan wajib.
baku. Tapi ketika dipraktikkan fleksibel, menyesuaikan. Wah kita orang mampu, loro telu papat mah, wis jadi siji bae. Siji bemet lah. Uti ora habis siji bae. Contoh, ada ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Agama kan sudah disempurnakan. Mestinya kalau sudah disempurnakan, kenapa masih ribut persoalan agama? Bitcoin masih ribut status hukumnya, padahal agama sudah disempurnakan. Kan begitu kan? Kok masih diperdebatkan? Dari sisi mananya sempurnanya? Yang namanya sempurna itu mestinya tinggal pakai semua kan? Tapi kok ini masih diperdebatkan, masih didiskusikan segala macam. Jadi yang sempurna apanya? Yang sempurna adalah subutiyahnya, ketetapan prinsip baku dalam agama yang disebut kaidah atau usulnya. Usul agama itu sudah baku. Di dalam praktiknya perlu ijtihad. Nah, ijtihad inilah fleksibilitas. Paham ora? Iya, Bang. Sumber mana? Contoh, bir atau khamr haram. Baku kan? Ada kasus baru, narkoba. Nas kan tidak nyebut narkoba. Nas dia. Seharusnya kalau sudah sempurna mah ada status hukum dong dari narkoba yang disebut di nas. Tapi nas dalil Quran hadis tidak nyebut narkoba. Karena ini tidak disebut, kemudian ulama mencari status hukumnya. Sebetulnya narkoba itu sudah disebut belum pada nas? Belum. Secara teks belum. Tapi secara prinsip sudah. Khamr memiliki sifat memabukkan. Memabukkan sudah disebut di dalam Al-Quran secara maknawi. Sehingga apapun yang memabukkan status hukumnya sama. Secara makna sudah disebutkan di dalam nas. Secara teks dohir belum. Walaupun secara teks tidak ada, tapi lamun sifatnya memabukkan. Itu mantap kategori. Nah, makanya Quran hadis itu sifatnya sumuliyah. Sumuliyah itu mencakup perubahan zaman ila yaumil qiyamah. Mencakup perubahan zaman sekaligus mencakup perubahan tempat. Quran hadis walaupun tidak menyebut teks secara rinci, tapi secara prinsipnya sudah menyebut dan mencakup semua perubahan zaman sekaligus perubahan tempat. Narkoba secara teks tidak disebut, tapi secara prinsipnya sudah disebut. Narkoba kalau khamr kan sudah prinsip hampir ya. Iya. Khamr kalau tape, ternyata kadarnya lebih tinggi tape. Iya, kalau misalkan ada efek atau sifat memabukkan. Jadi yang namanya agama telah disempurnakan itu maksudnya kaidah atau prinsip-prinsip agama sudah ditetapkan baku, mencakup semua lintas zaman dan lintas tempat. Jadi nggak ada persoalan yang belum dibahas Quran dan hadis. Secara rinci belum. Ya kan hari menghukumi tapi orang memabukkan karena alkohol, kadar alkoholnya kecil, orang mabukin gitu. Nah, ini kan prepon. Iya, makanya kan ada kemudian kadar itu ukuran sejauh mana dikatakan memabukkan, atau memang kadarnya itu selagi secara zat kemudian dinilai mengandung alkohol, kan ini namanya kadar ukuran batasan. Kalau yang diukur adalah zatnya, selagi zat itu memiliki kadar alkohol, baik dia memabukkan atau tidak, kemudian dikatakan hukum, berarti mengukur dari kadar zatnya, bukan dari sifat zatnya. Nah, jadi ada kadar zatnya, ada kadar sifatnya. Sifatnya kan memabukkan, zatnya itu
memiliki zat etanol atau alkohol. Ulama menetapkannya itu sifat memabukkannya atau zatnya. Ulama menjelaskan merinci di mana-mana sifat itu menunjukkan dari zat. Kalau zatnya alkohol akan otomatis sifatnya adalah memabukkan. Setiap sifat yang memabukkan akan otomatis zatnya memiliki kadar alkohol sehingga dihukuminya sama, baik zat ataupun sifat. Tapi walaupun tidak memabukkan selagi memiliki kadar alkohol tetap dihukuminya haram. Tapi kok Anggur, buah anggur. Enak ya. Makanya ada istilah pembagian elat. Ning usul fiqh dibahas. Kan di dalam penetapan hukum itu yang dicari elatnya. Al hukmu yadur ma'al illah. Wujudan aw adaman. Semua hukum ada dan tiadanya itu tergantung elat atau alasan. Sehingga kemudian ulama ketika menemukan teks mengatakan khamr itu haram, kemudian mencari elat dibalik keharamannya khamr. Allah mengharamkan khamr itu alasannya apa? Sehingga kemudian ada istilah sibro wa taksim. Sibro wa taksim itu merinci elat-elat yang ada dari keharaman khamr. Elat pertama zat cair misalkan. Elat kedua memabukkan misalkan. Elat ketiga kadarnya alkohol. Dari sekian banyak indikator, mana yang paling mendekati kemudian ditetapkan itu jadi elat. Setelah ditemukan elatnya, ada kasus baru tinggal dicocokkan dengan elat yang sudah ada. Itulah yang disebut kias. Mengukur kasus baru, elatnya sama enggak dengan kasus yang sudah ada. Kalau ada kesamaan elat, hukumnya juga sama. Konon maksudnya kiasku. Jadi ada istilah sibro wa taksim, memverifikasi atau menyebut indikator-indikator alasan kemudian dipilih. Sibro wa taksim. Sibro wa taksim. Ana nih istilah usul fiqh. Kurang akeh ngaji nih. Mana jemilang baik. Lain arot tak wallahualam bisawab. Penuh terus sih. Tinggal diingat-ingat agama itu sempurna, sing sempurna apa? Sumulia. Prinsipnya sudah mencakup. Mulai mau simal pun. Iya. Ini putih. Cakupan prinsipnya wis lintas zaman, lintas waktu, lintas ruang. Berarti yang sempurnanya. Yang sempurna itunya bukan teknisnya konon Bu. Bukan teknisnya. Teknisnya fleksibel. Nek rokok haram nopo mboten nyai tergantung. Hukum itu semua tergantung. Al-hukum yadur ma'al mutlaqal amri ingatase hukum wajib kang tetep. Sebagian wonten sing nyunahaken, sebagian wonten sing ngaramaken. Karena kan tidak semua melihat amr itu lil wujub. Makanya lafade amr perintah kandungannya bisa lil wujub, lil nadab, lil ibahah. Oh nanti. Berarti ini satu perkara di hukum. Iya. Ini satu perkara di vonis hukum ya. Iya. Kenapa sih? Kok bisa berbeda padahal sumbernya sama? Lagi-lagi Quran itu dalil, petunjuk. Ada yang memang sudah bentuk hukum, ada yang masih bahan baku yang kita sebut dalil. Paham ya? Ada yang sudah berbentuk hukum baku, ada yang bersifat masih dalil yang perlu digali kandungan hukumnya. Masih mentah. Sabihah. Ya, iya muhkamat karo musabihah. Ya masalah wudhu lah. Imam Syafi'i, Imam Hanafi kok bisa beda? Sumbernya sama. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq kan
famsahu biru'usikum wa arjulakum. Kan ngono kok. Di situ disebut 4 di Quran kan, faksilu wujuhakum, membasuh wajah. Terus faksilu wujuhakum wa aydiyakum, membasuh tangan. Famsahu birusikum, mengusap kepala. Wa arjulakum, membasuh kaki. Menyebut 4. Kok bisa Imam Syafi'i menambahkan 2 jadi 6? Ditambah niat dan tartib. Padahal Quran nggak nyebut kan, sehingga Imam Hanafi hanya menyebut 4 rukun wudhu itu 4. Imam Syafi'i menyebut hukum itu hukum rukun wudhu 6. Imam Malik 5. Kok bisa beda-beda? Dalilnya sama. Kenapa bisa beda? Selagi dalil itu memiliki ruang untuk ditafsiri, yang kemudian disebut istilahnya dalil donni, maka lahirlah ijtihad. Jadi dalil itu ada donni, ada qot'i. Ingat-ingat, dalilku ada qot'i, ada donni. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah dalil qot'i, satu lafaz memiliki satu makna. Qot'i. Pasti. Dimanapun lafaz yang menunjukkan satu makna, enggak ada yang lain, maka disebutnya qot'i. Pasti itu. Enggak mungkin ada ruang milih. Tapi kalau misalkan satu lafaz memiliki ragam makna, ini disebutnya donni. Faksil wujuhakum wa aydiyakum, wawnya saja itu memiliki varian makna. Bisa waw makna lan, bisa waw makna aw. Nah, ini disebutnya donni. Maka lahirlah ruang ijtihad. Sehingga ijtihad itu adalah penetapan hukum terhadap dalil-dalil yang sifatnya donni. Qot'i emang gak boleh diijtihadi. Sing diijtihadi mah masalah donni. Donni kan dugaan. Masalah rijsun, babi segala macam ku rijsun. Rijsun iki maknanya apa Mang Wet? Wah, maknanya kotor, maknanya najis, maknanya menjijikan. Sehingga kemudian Imam Malik mengatakan anjing ora najis. Imam Syafi'i mengatakan najis. Ya mau kan ngedeleng dari satu lafaz yang memiliki keragaman makna. Sehingga kemudian diijtihadi. Wah, ini maknanya konon tuh. Iku dalil donni. Lah ya untuk membedakan di dalil doni kot ibe paleng kan. Nah, apa maneh kan? Wis apal Qur'ane, apal maknane, kan repot jadi mujtahid itu. Iya, ngaji sing paling-paling ku ngaji fikih dan usul fiqh paling paleng gua. Ngaji mana ya? Ngaji tasawuf enak, nasihat-nasihat, ngelakon sing paleng. Pelarian. Tasawuf. Pelarian. Menarik lah jadi Masa ada orang Iya, di anaknya mejan ke toleransinya tinggi ya. Iya. Sama hak. Bijak. Sebenarnya gak bijak, cuma mogan ada yang menangkap pesan, ada yang tidak menangkap pesan. Imam Saroni dibuka kalau Gusti Allah bisa nangkep maksud dari adanya perbedaan, kemudian dijelaskan. Ngerti ya? Kenapa jadi mengawal ya? ngaji kan web. Monggo yang mau bertanya-tanya lah. Ini yang jawab lu begitu. Monggo Kan, kerasa aneh.